Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada. Di dalam suasana Minggu Advent yang ketiga, sore hari ini kita akan menerima sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Sang Sumber Kehidupan, jika sore hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh menerima rahmat, anugerah melalui sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semuanya dimanapun panjenengan berada, di dalam suasana sukacita Minggu Advent yang ketiga, kita akan merenungkan sabda Tuhan Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27, di mana di dalam kehidupan kita diingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa, dan kuasa Tuhan itu diberikan juga di dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam sebuah wilayah tentu saja ada pemimpin. Siapapun pemimpinnya, akan diberikan kekuasaan dari masyarakat atau sekelompok orang untuk memimpin serta menjalankan setiap aturan yang telah disepakati bersama. Tentunya dengan dukungan rakyat ataupun massa ataupun orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin juga memiliki kuasa untuk membuat sebuah program atau rencana kerja, dan tentunya itu bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Siapapun yang mendapat kekuasaan di dalam tugasnya, terus diingatkan agar pemimpin seseorang tersebut tidak menggunakan dengan semena-mena atau dengan sewenang-wenang di dalam menjalankan tugas dan panggilannya sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, kekuasaan dan kewenangan itu harus semampunya dipakai dengan bijaksana sehingga senantiasa berguna mendatangkan kebaikan untuk semua ciptaan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saat ini di dalam bacaan kita dapat temukan adanya kuasa dari Tuhan Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat, untuk bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah.
Kekuasaan itu dipakai oleh Tuhan Yesus supaya bisa memanggil manusia, supaya bisa memanggil manusia melalui karya dan pengajarannya, supaya orang yang melihat kuasa dan pengajaran Tuhan bisa bertobat dan percaya kepada Allah, sehingga orang tersebut diperkenankan untuk menerima keselamatan. Itulah tujuan kuasa yang diberikan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, agar orang itu mengingat, mau mendengar, percaya, bertobat, dan menerima keselamatan. Itulah kekuasaan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tapi ternyata fakta yang terjadi di dalam karya dan pelayanan Tuhan, ternyata ada orang-orang, ada golongan-golongan, ada kelompok-kelompok yang merasa terancam, yang merasa terganggu, yang merasa terusik, dan merasa akan ada kuasa yang lain yang akan mengalahkan kuasa mereka yang saat ini diemban, yaitu ada kelompok-kelompok golongan imam, kelompok-kelompok orang Farisi, kelompok-kelompok orang Saduki, dan bahkan pemuka agama orang Yahudi, yang pada waktu itu terancam kedudukan dan kekuasaannya karena kehadiran Tuhan Yesus yang membawa kekuasaan yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh kelompok-kelompok imam, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, menyudutkan Yesus, bahwa Yesus ini tidak memiliki latar belakang yang jelas, bahwa Yesus adalah dari golongan yang termarginalkan. Yesus dari Nazaret tidak memiliki pengalaman yang luar biasa. Inilah yang disaksikan oleh kelompok-kelompok yang merasa terancam. Tetapi karya, mujizat, dan bahkan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ternyata mampu mendamaikan, mampu memberikan kelegaan, mampu memberikan jawaban dan pertolongan bagi umat yang pada waktu itu menderita karena aturan yang dibuat oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri dari orang-orang yang beragama, yang membuat aturan-aturan yang akan menindas masyarakat pada waktu itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita sore hari ini, ternyata kuasa yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus Kristus selama karya dan pelayanannya di dunia itu mampu mengubah kehidupan umat, mampu mengubah hati manusia untuk terus melakukan yang terbaik. Dan bahkan dari bacaan ini kita diingatkan bahwa karya Allah itu memberikan kuasa di dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita diberikan kuasa oleh Allah untuk menentukan, untuk berbuat, untuk memutuskan sesuatu untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan sampai kekuasaan, pangkat, derajat, jabatan itu bisa menjatuhkan kehidupan kita seperti apa yang dialami oleh kelompok-kelompok yang merasa terancam. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam, kelompok Farisi dan Saduki, mereka juga diberikan kesempatan memiliki kekuasaan, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Justru sebaliknya, mereka membuat peraturan karena kuasa yang mereka terima itu membuat peraturan yang membuat orang semakin tertekan, semakin menderita, semakin kehilangan harapan, dan bahkan merasa terancam kehidupannya. Tetapi kita diingatkan, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, bahwa kuasa yang diberikan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus mampu memberikan jawaban, mampu memberikan
solusi atau pemecahan-pemecahan masalah yang pada waktu itu dibutuhkan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Setiap kita pribadi lepas pribadi diberikan kuasa untuk memutuskan sesuatu, untuk bertindak demi kebaikan dan menjawab tantangan dunia yang saat ini kita terus gumuli bersama. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Matius 21 ayat 23 sampai 27 mengingatkan bahwa Allah itu berkuasa atas semua alam dan ciptaan. Dan kuasa Allah itu juga diberikan, dimandatkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berkarya melalui kuasa yang kita terima untuk kebaikan bersama. Baik kita yang saat ini menjadi pemimpin gereja, kita menjadi pemimpin keluarga, kita menjadi pemimpin di tempat kerja, kita menjadi pemimpin di organisasi maupun kelompok-kelompok yang lain. Mari kita gunakan kesempatan, kuasa yang diberikan Tuhan untuk kebaikan bersama, bukan untuk menindas yang lain. Oleh sebab itu, di suasana Minggu Advent yang ketiga, mari kita syukuri kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa berbuat sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, menjawab persoalan dan tantangan dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati suasana Advent yang ketiga. Roh Kudus pasti menolong dan menuntun kita. Amin.